Oke, Bu Ati, kita akan mulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mengucap syukur untuk berkat anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai malam hari ini. Kami mengucap syukur juga untuk kesempatan kami boleh ngobrol, mendengar, sharing dari Ibu Ati. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah apa yang kami obrolkan, apa yang kami perbincangkan pada malam hari ini boleh menginspirasi lebih banyak orang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan platform Instagram yang kami gunakan. Kami menyerahkan jaringan internet yang kami pakai. Biarlah Tuhan tetap menyertai sehingga semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bu Ati. Sudah merelakan waktunya bersama dengan saya. Agak susah sih cari Bu Ati soalnya. Lama juga tidak bertemu, lama juga tidak kelihatan. Belum pernah ya ke gereja. Saya rasanya belum pernah ketemu di gereja ya. Sudah ya, baru sekali kelihatannya. Tak daftar rame-rame dari Magnificat kan satu rombongan tuh. Oh, sekarang nggak perlu daftar. Boleh Iya. langsung datang. Saya kan ada minggu tertentu tuh untuk merangkai juga di sana. Oke. Iya. Ya, jadi teman-teman yang baru hadir, Bu Ati melayani bergereja di GKI Ngagel, melayani di Paduan Suara Magnificat, dan juga sekarang masuk dalam tim merangkai bunga mimbar gitu ya. Tidak banyak orang yang tahu mungkin latar belakang Bu Ati gitu ya. Dari asalnya tempat di Malang gitu ya. Nah, kira-kira boleh deh Bu Ati aja yang bercerita biar kita silakan Bu Ati. Oke, shalom. Salam Halo. merah putih untuk kita semua. Wah, masih hangat ya. Saya mengucap syukur dan memuji Tuhan bisa bertemu Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam acara Malam Kesaksian atau podcast ya online ini. Dan menurut Pak Sinto, kita mau ngobrol bincang-bincang tentang pelayanan Bu Ati, DLL dan lain-lainnya itu. Tadi sudah disampaikan beliau, kita nggak terlalu tahu ya. Sebenarnya saya dan Pak Sinto ini bertetangga ya waktu kuliah dulu di Malang ya. Kampus kami hanya pojok-pojokan gitu bersambungan. Pak Sinto di ITS Bendungan Sigura-gura, saya di Ambarawa gitu, IKIP Negeri Malang gitu zaman itu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sungguh memuji Tuhan oleh karena melalui Komisi Kesaksian GKI Ngagel diberikan kehormatan untuk bisa sharing, walaupun sudah ada tadi Pak Sinto sudah singgung bahwa teman-teman Magnificat sudah mengenal karena kita satu paduan suara, satu grup, dan saya bergabung sejak 10 tahun yang lalu, tahun 2012, dan masih sudah mulai 3 kali latihan untuk saat ini, walaupun masih isi nanti mungkin September, mungkin loh ya Bapak Ibu Saudara, tapi seperti Pak Sinto katakan, silakan Bu Ati yang tahu bercerita latar belakang seperti apa. Baiklah, saya akan memulai, semoga suara saya cukup jelas di sana Bapak Ibu dan Saudara. Dan tadi sudah dimulai dengan doa oleh hambanya Pak Sinto, dan saya akan mengawali dengan sebuah kesaksian pribadi bagaimana Tuhan mengubah hidup saya dan sampai akhirnya saya bisa melayani secara full time. Bapak Ibu Saudara, saya sudah 31 tahun melayani atau bergabung dengan Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia bersama dengan suami, dan ada 3 anak kami, laki-laki kami, dan kami 10 tahun pertama kami ada di berbagai tempat, dan hampir 20 tahun kami sudah di kota Surabaya ini. Dan dari hari ke hari Tuhan terus menuntun kami atau saya secara pribadi, dan saya masih ingat saat itu ketika saya
mengambil keputusan untuk melayani secara full time sangat tidak mudah. Ketika saya datang ke Kota Malang, kemudian saya aktif di PMK yang di bawah naungan Perkantas waktu itu, bertumbuh bersama-sama, membaca firman Tuhan, dan juga saya dipertemukan dengan seorang staf dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kemudian dari staf tersebut, dia menyampaikan kepada saya sesuatu yang bisa juga saya lakukan. Lalu saya katakan, Pak, bagaimana dengan pemberitaan Injil? Itu kan tugasnya para pendeta, tugasnya guru Injil, bukan saya katakan begitu. Tetapi dia menjelaskan tentang perintah Tuhan yang saya pikir kita semua sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, dari Matius 28 ayat 18, 19, dan 20 itu. Kemudian saya merenungkan hal itu, lalu saya mengatakan, ya oke deh, saya coba untuk bergabung di dalam pemuridan itu. Dan dari sana, sedikit demi sedikit dengan berjalannya waktu, saya mulai ketika saya mengambil keputusan untuk memperbarui hidup saya masih ingat tanggal 23 Maret 86, kemudian 87 saya mulai bergabung aktif di pemuridan yang dilakukan di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, yang juga saya tetap setia untuk mengikuti PMK di kampus saya saat itu. Dan dari sinilah Bapak, Ibu, dan Saudara, saya melihat betapa Tuhan benar mempercayakan pelayanan ini juga kepada orang seperti saya, yang tadinya saya anggap itu hanya pekerjaannya atau tugasnya pendeta atau para guru Injil ya, karena di kampung saya ada namanya SGI, Sekolah Guru Injil. Jadi untuk memberitakan kabar baik bukan tugasnya Ariati gitu. Tetapi setelah saya dimuridkan begitu, lalu dituntut Bapak, Ibu, dan Saudara untuk saya pergi memberitakan kabar baik itu. Wah, saya sedikit grogi waktu awal-awal, sangat grogi. Pak Sinto tahu, Taman Kota yang terkenal di Kota Malang, alun-alun. Di situ pertama kali, Pak Sinto, saya mencoba pergi di sore hari. Kemudian dengan begitu groginya saya bilang, saya dari Kompleks IKIP Malang, saya kos di perumahan dosen IKIP. Sudah jauh-jauh, nggak ada, saya jalan-jalan muter-muter. Apa Tuhan yang saya mau sampaikan ini? Bagaimana caranya? Sudah lupa semua yang sudah diajarkan. Kemudian saya bersyukur ada teman kos saya yang juga saya berikan challenge, ayo kita coba pergi sama-sama. Saya menyampaikan kepadanya dan dia mau mengikuti saya. Coba deh kamu berdoa untuk saya. Saya coba memulai percakapan. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah grogi saya bilang, aduh udah jauh-jauh, udah mau malam, ini belum ngomong-ngomong juga. Dan puji Tuhan, dengan keberanian iman, saya menyampaikan dan teman saya berdoa buat saya sambil dia menyaksikan bagaimana saya menyampaikan kabar baik itu. Yang tentunya tidak keluar dari 4 prinsip pemberitaan Injil itu. Yang pertama tentang tentang Allah yang mengasihi manusia. Berarti ada manusia banyak yang tidak mengalami kasih dan rencana Allah baginya. Karena apa? Yang kedua, karena manusia berdosa, tidak ada yang sempurna. Yang upah dosa ialah maut. Memang ada dasar-dasar firman Tuhan yang mengiringinya tentang kasih Allah, misalnya Yohanes 3:16, kemudian juga tentang upah dosa ialah maut dari Roma 3:23. Lalu solusinya yaitu Tuhan Yesus, karena Alkitab mengatakan hanya Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Kalau hanya Yesus satu-satunya jalan, ya konsekuensi secara logis manusia harus menerima Kristus supaya dia dapat mengalami kasih dan rencana Allah dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dia tahu atau caranya menerima Kristus, di situ disampaikan juga caranya dengan sangat-sangat sederhana, tapi yang didasari oleh bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu 3 ayat 20. Bagaimana seorang membuka hatinya, kemudian mempersiapkan Kristus masuk ke dalam hidupnya, maka dia akan Kristus akan masuk mendapatkannya. Dengan doa yang sangat sederhana. Ketika saya menjelaskan kepada ibu tersebut satu demi satu, kemudian saya menantang, apakah ibu mau berdoa menerima Kristus sebagai saran doa itu tadi. Tuhan Yesus, saya memerlukan engkau, saya membuka pintu hatiku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terima kasih karena engkau sudah mengampuni dosaku. Bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Wah, dari situ memang tidak secepat ini Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan satu demi satu ya waktu itu. Dan dia tertegun dan dia bilang, saya mau berdoa seperti yang ibu katakan, tapi saya tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berdoa. Lalu saya menuntut dia mengikuti satu demi satu kalimat. Dan setelah itu saya tidak percaya saja dia sungguh-sungguh berdoa atau tidak kan. Lalu saya katakan, ibu, menurut ibu gimana ke Tuhan sekarang? Nah, memang banyak dia bilang, wah di surga, di langit, di mana-mana. Saya bilang, berkaitan dengan ibu. Tadi kan ibu sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan berdiri di muka pintu. Hati
ibu dan dia ingin masuk. Ketika ibu membukakan pintu dan mempersilakan dia masuk. Nah, oh berarti dia di dalam hati saya. Nah, apakah Tuhan mau meninggalkan ibu? Dia bilang, saya katakan lagi, dari kitab Ibrani, dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan ibu itu. Kemudian saya juga menegaskan bahwa ketika kita menerima Kristus, maka kehidupan kekal juga adalah bagian kita. Karena memang dijelaskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 ya. Dan di situ dikatakan bahwa siapa yang menerima Kristus, maka dia mewarisi hidup kekal. Karena hidup yang kekal ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi dari pengalaman itu, wah saya semakin semangat. Tapi saya mau katakan, saya tidak perlu bangga. Tetapi Tuhan ini kelihatan berhasil secara manusia. Tapi sebenarnya saya juga was-was. Wah kalau minggu depan saya datang lagi ke sini, sepertinya ada orang-orang yang mengamati begitu ya. Kemudian setelah itu saya minta ibu itu namanya, alamatnya, zaman dulu belum ada handphone ya, SMS belum ada, jadi mesti datang ke alamat rumah Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah itu saya katakan kepada teman saya ini tadi, adik kelas saya di jurusan matematika, 1 tahun di atasnya. Kemudian dia mau, sekarang kamu yang coba. Wah itu juga kita peperangan rohani ya. Aduh nanti aja minggu depan kata dia ya. Dan aku yang mau berdoa, kamu harus memulainya gitu. Dan akhirnya dia memulai dan juga berhasil karena Tuhan ya, bukan karena kita. Dan memang walaupun dia hanya tertarik saja, dia tidak mau lagi untuk menceritakan karena dia alasan tengok sana sini, tidak perhatikan, tidak fokus saat itu. Dan akhirnya kami kembali ke kos kami karena kami kosnya sama ya, tapi beda kamar. Lalu kami terus berdoa Bapak Ibu dan Saudara. Nah di sini saya melihat bahwa memang amanat agung itu adalah rencana Tuhan yang terbesar yang diberikan kepada manusia oleh pribadi yang sangat mulia, pribadi yang agung, dan kita tahu itu Yesus. Tentang apa? Kuasa yang terbesar. Dan dengan kuasa itulah saya dan teman saya tadi dan kita semua bisa untuk melakukannya itu. Apapun keadaan kita, terlepas dari kita terlatih atau tidak. Tetapi yang pertama, mau berserah kepada Tuhan. Nah ini menjadi sesuatu yang menyemangati saya. Dan saat itu ketika tahun 87 saya sudah aktif di dalam pemuridan itu, Tuhan memberikan atau menyatakan, mempertemukan saya dengan banyak orang. Saya memulai dari kelompok afinitas saya, khususnya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ya, dikatakan bahwa kita harus memulai ya, kuasa Roh Kudus akan menuntun kita, akan memulai pemberitaan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Siapa di sini Yerusalem saya? Yaitu kos-kosan saya Bapak Ibu Saudara. Biasa di satu kos itu tidak semua kan? Bu Ati, menarik bahwa perjalanan itu mungkin teman-teman yang sekarang menyaksikan ya, saya menambahkan sedikit bahwa memang apa yang dilakukan Bu Ati ini adalah penginjilan pribadi, ya. Banyak orang yang susah melakukan, banyak orang yang sulit memulainya, begitu ya. Dan Bu Ati sudah menunjukkan, bercerita. Ini baru sedikit saya tahu bahwa dari Bu Ati tentang dan saya tahu ya. Metode yang Bu Ati dan teman-teman pakai gitu ya, dan tentu harus berlatih, tapi kita tidak, seperti kata Bu Ati tadi, kita tidak melupakan Roh Kudus yang menggerakkan. Saya tertarik ketika Bu Ati bilang pertama harus menunggu beberapa jam di alun-alun. Bagi teman-teman yang pernah mengenal Kota Malang, jadi kalau di tahun 86, 87 begitu, alun-alun masih gelap kalau malam ya, belum seterang, belum ada lampu seperti sekarang, dan kebanyakan orang-orang duduk di situ, banyak orang yang takut begitu ya. Sepengetahuan saya yang pernah berada di Malang di tahun-tahun itu, bahwa banyak anak-anak yang usil, banyak anak-anak yang nakal gitu ya. Tetapi keberanian melangkah
penginjilan, bukan jalan-jalan tok di alun-alun, penginjilan di suatu tempat yang begitu, saya pikir keberanian yang luar biasa, dan itu tentu tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus untuk itu. Bu Ati, sebentar, nanti kita akan teruskan hal-hal ini, dan ini menarik begitu ya, teman-teman. Teman-teman kalau tahu tema kita bahwa hidup dalam misi, saya sengaja mengambil tema ini karena saya tahu Bu Ati mengambil keputusan sebagai full timer, sebagai orang yang bekerja hidup sepenuhnya di dalam misi. Kerjanya setiap hari ya dengan hal-hal yang berhubungan dengan penginjilan dan lain-lain. Dan Tuhan memelihara kehidupan itu, gitu ya. Ketika mengambil keputusan full timer hidup di dalam misi ini dengan lembaga ibu itu ibu sudah berkeluarga, sebelum berkeluarga ya sudah ambil keputusan? Belum. Dan memang kebetulan mendapat pasangan hidup yang juga sama-sama hidup dalam misi. Setelah itu saya di Jakarta untuk mau full time, kan saya ikut training Pak di Jakarta Pak. Dan itu melalui proses yang tidak mudah, diwawancarai segala macam itu memenuhi kriterianya atau tidak. Karena pertama kriterianya memang harus alumni dari perguruan tinggi negeri yang istilahnya dalam tanda petik negeri yang utama, yang bonafit begitu Pak. Kemudian yang kedua, bahwa sudah ada track record pelayanan waktu masih jadi mahasiswa. Jadi memang tidak mudah untuk mengikuti istilahnya persyaratan itu, bahkan kita harus mengusahakan dana sendiri Pak untuk membiayai pelayanan. Waktu itu belum 100% saya harus membiayainya, tetap masih 40%, dan akhirnya pelan-pelan akhirnya 100% saya harus biaya sendiri. Bayangkan Pak Sinto dengan keadaan seperti itu, sementara ekspektasi keluarga bahwa saya harus pulang ke Waingapu untuk menjadi buruh, kemudian saya mengambil keputusan itu tantangan lain lagi Pak Sinto yang sangat-sangat tidak mudah. Saya katakan Pak Sinto, itu perjuangan itu tidak hanya 1-2 hari. 3 bulan saya hanya berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Sangat-sangat tidak mudah. Itu saya ambil keputusan setelah saya melihat bahwa ini memang tugas saya juga sebagai orang percaya. Bukan hanya bagaimana Tuhan bekerja. Pak Sinto sudah singgung pekerjaan Roh Kudus saja. Dan jemaat mula-mula mereka banyak sekali kesaksian di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 di sana, bagaimana jumlah mereka bertambah tiap-tiap hari karena Roh Kudus itu tadi. Karena mereka dipimpin, dituntun Roh Kudus, bukan karena saya sudah dilatih, walaupun saya pelatihan itu perlu gitu ya, tetapi bagaimana Tuhan menggerakkan, dan saya melihat bahwa Tuhan menuntun saya memang untuk full time, sehingga saya ambil keputusan, dan di dalam keputusan itu tidak ada saudara saya yang setuju, satu pun, hanya satu kakak saya, kebetulan dia memang bukan kebetulan dia hamba Tuhan, tapi dia tidak tahu sebelumnya. Tapi ketika itu saya pulang, setelah saya selesai pendidikan, saya pulang kan udah selesai, kemudian transkrip saya masih ada di Malang, dan di situ saya berdoa, Pak, saya tidak berani untuk menyampaikan bahwa saya akan pergi ke full time untuk menjadi misionaris atau penginjil. Kemudian saya berdoa, di doa itu kan tidak biasa orang-orang di kampung kita ya, timur sana, doa puasa belum biasa saat itu. Dan saya di dalam selambung saja waktu itu, mama saya bilang, kenapa anak ini nggak makan, nggak minum, kok diam aja gitu. Dipikir saya ini ada sesuatu apa begitu ya. Lalu saat itu saya ceritakan ke mama saya, mama saya ingin melayani full time, menjadi seorang penginjil. Lalu dari mulut mama saya satu-satunya mengatakan, itu adalah hal yang mulia. Waktu itu rasanya, Pak, saya sejahtera sekali. Walaupun kakak-kakak saya tidak peduli. Dia bilang, kamu kita biayai, kamu anak paling bungsu. Dan 3 tahun, kamu sudah sekolah susah-susah. Jurusan matematika tidak mudah. Kamu nggak jadi PNS, kamu pulang. Supaya keponakanmu itu pintar-pintar. Kami yang gaji kamu minta gaji berapa? Digitukan ya Pak. Kemudian saya katakan,
Saya mama aja kan, wah mereka itu tidak ada yang peduli, tidak ada yang lihat saya. Sekarang persoalannya ketika saya harus balik ke Kota Malang untuk mengurus semua transit saya, bahkan saya sudah Hmm. mengajukan lamaran untuk ke Jakarta, belum tahu lulus atau tidak itu Pak lamaran itu ya. Hmm. Hmm. Kemudian Hmm. tidak ada satu yang biayai, saya tidak punya duit, mama saya pun seorang ibu yang sudah tua, papa sudah tidak ada. Hmm. Hmm. Akhirnya mama saya mungkin bercerita kepada kakak ipar saya yang notabene kakak ipar itu tidak pernah ke gereja. Gerejanya hanya 2 kali setahun, waktu Natal Hmm. dan pas dan perjamuan. Ah, Dari ah, kakak itu dia datang malam-malam ketemu saya. Katanya, nah, dia katakan, ah. saya masih ingat, kamu mau pulang ke Malang urus ijazahmu. Hmm. Ini tiket kapal. Pak Sinto tahu pada saat itu Hmm. tiket Hmm. kapal itu Kelimoto. masih Rp58.000 dan uangnya dikasih 60.000, lebih 2.000. Kemudian saya belilah tiket kapal laut ekonomi dari Waingapu menuju Surabaya. Dari Surabaya aku numpang charteran mobilnya orang-orang anak mahasiswa yang pergi ke Malang. Itu bulan Juli, Pak. Kemudian saya katakan kepada pimpinan LPG yang di Malang, andaikan saya tidak lulus pun, aku menunggu sampai tahun depan saya lamar lagi. Tetapi keluarga saya kan tahunya bahwa saya mau urus transkrip Hmm. waktu itu. Hmm. Lalu, Hmm. tapi dia kan mama yang mengatakan. Dan pada akhirnya memang persyaratan itu memenuhi standar yang ada dan saya dipanggil. Dan bulan Septembernya saya mengikuti di pusat latihan Amanat Agung di Jakarta dan kemudian 1 tahun kita di lapangan. Disitulah baru ketemu sama Pak Musa yang akhirnya ya menjadi suami saat ini. Kami punya anak 3 orang dan di sana Pak ya kita dibekali lagi bagaimana memiliki sikap hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu 50% Pak penilaiannya, 25-nya Bu Ati, skill ya. Bu Ati, kalau mendengar tantangan orang tua, tantangan keluarga seperti itu, adakah momen di mana akhirnya orang-orang yang menentang itu, keluarga itu, bisa menerima Bu Ati? Ada Pak. Ya, Pak saya yang paling menentang itu dia mantan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Oke. Lalu dia waktu itu dia katakan ketika saya ngomong, ketika mereka ngomong saya tidak bisa ngomong Pak, tertutup mulut Pak, kan saya anak bungsu. Tapi saat berobat ke Jakarta dan saya datang melihatnya, di situ dia mengatakan sesuatu yang sangat kritis di dalam kehidupannya. Dia bilang, kakak takut mati, dia bilang, ketika saya kedapatan berdosa dan saya tidak sempat minta ampun. Dan artinya bagi dia keselamatan itu bisa hilang gitu kan. Nah di situ saya masuk, padahal dia yang mengata-ngatai saya Pak, kamu udah mau jadi seperti Tuhan Allah saja, kamu jadi penginjil itu apa hidupmu, nggak punya apa-apa, sampai wah dihina, kamu kan nanti jadi orang kayak yang suka minta-minta karena kan bukan pendeta kan ada dari gereja, sementara kita kan perpanjangan tangan gereja yang memang hidup dengan lutut aja, modal lutut tiap hari. Pak Sinto saya pikir tahu ya dari Pak Doni ya. Jadi itu kakak itu Pak yang menolak, dan di situ ketika dia mengatakan itu baru saya masuk, saya bilang Tuhan terima kasih. Dan di situ jadi kalau kakak mati pun dia kena gangguan jantung Pak, dia udah stroke ringan sampai ngomong udah pelo-pelo gitu ya, dan berobat di Jakarta. Lalu saya datang, saya dari asrama saya datang ke tempat tinggalnya dan saya menyampaikan, dan dia mau berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dan dia bilang kalau saya mati pun dia bilang saya sudah memiliki damai sejahtera. Saya tidak ragu, saya tidak takut lagi. Bahkan akhirnya sebenarnya dia diminta untuk bypass jantung ya, pasang cincin begitu ya. Lalu dia tanya ke dokter begini, Pak, kalau saya pasang cincin emang berapa lama lagi saya hidup, dia bilang. Apa saya sudah mati? Dokter bilang, oh tidak tahu. Terus dia mengatakan, sudah saya tidak mau, saya pulang saja kapan Tuhan panggil, ya sudah. Nah dari situ kan Pak Sinto, ketika saya pulang ke Waingapu karena saya ada mission trip ya ke kampung-kampung yang masih animisme, dia memberikan, dia bilang, ini pensiun saya yang sisa, ini untuk kamu pelayanan. Nah itu Pak Sinto, itu momen yang sangat tepat, yang tadinya bilang kamu jadi penginjil nggak punya apa-apa,
kamu mau hidup dari apa? Tidak bisa kamu lakukan itu, kamu sekolah tinggi-tinggi dengan jurusan seperti itu, kok kamu istilahnya menyanyiakan hidupmu seperti itu. Tapi dia sendiri mau terima Tuhan Yesus, kemudian dia merelakan, memberikan dananya, walaupun mungkin ya adalah begitu ya, tidak bisa dinilai berapa besar jumlah, tapi hatinya, datang dari hatinya. Itu yang akhirnya saya menikmati bagaimana Tuhan menggenggam hatinya, dan dia mau meyakini bahwa pemberitaan kabar baik itu adalah tugas panggilan yang paling mulia, pekerjaan yang paling mulia. Ya. Saya menjadi terkesan sekali. Ya, Bapak Ibu, Anda yang mengikuti dari pertama, jadi bisa melihat bagaimana saya menanyakan satu momen yang ternyata Bu Ati bisa dapatkan. Orang yang membiayai sekolahnya, kemudian menentang dia harus menjadi full timer dalam penginjilan, dan akhirnya mau menerima Kristus. Dan itu diinjili kembali oleh orang yang dia menentang, adiknya sendiri, begitu ya. Puji Tuhan, saya pikir ini cerita yang menarik. Bu Ati, dalam penginjilan perorangan pribadi ini, saya tahu Ibu sudah melakukannya ribuan kali, mungkin ratusan ribuan kali orang sudah Ibu. Banyak enggak penolakan? Sangat banyak. Jadi sebelum saya jadi full time, Pak Sinto, kenapa saya yakin saya jadi full time? Bahwa itu Tuhan berkenan untuk memakai saya, walaupun waktu itu belum bagaimana ya, belum yakin sungguh, karena masih ada hal-hal yang menarik saya, Pak. Dari sekian banyak 200, selama saya di Malang, Pak, saya masih ingat, Pak, 200-an orang yang saya sempat memberitakan kabar baik saat itu. 80 orang lebih ya, 80 sekian itu mau dibina lebih lanjut dengan dasar-dasar Kristen. 12 orang mereka mengambil keputusan untuk ada yang jadi pendeta, walaupun mereka sudah S1 dari sekuler, dari IKIP Malangnya, tapi ada yang mau melayani full time, jadi pendeta, istri pendeta, mereka ambil lagi sekolah teologi di seminari, ada yang jadi penginjil, bahkan ada generasi keempat saya pernah membina, yang tadi saya bilang orang pertama generasi 1, dia membina lagi, yang kedua, dan yang ketiga, generasi keempat ini dia jadi staf LPMI, Pak. Dia latar belakang apa? Orang tuanya ateis. Oh. Kota Malang. Dia dari kimia. Dia dari fisika. Adiknya kimia. Dan saya matematika. Pak, tidak mudah untuk melayani ayahnya. Bahkan dia hampir-hampir tidak mau percaya Tuhan lagi. Karena ayahnya pada saat itu tidak mau menerima Tuhan Yesus. Sampai sakit, mau meninggal, baru dia mau terima Tuhan Yesus. Karena apa? Yang generasi keempat ini, dia mengatakan, kalau Tuhan berkuasa, mana udah berdoa lama, Kak Aryati, kenapa sampai sekarang papaku nggak mau? Ini saya bisa balik lagi, katanya gitu. Saya bilang, kamu cabut ucapan itu. Mari kita tunjuk. Mari kita. Akhirnya ketika dia sudah sama-sama, saya udah jadi pelatihnya di LPMI Jakarta, dan dia menjadi staf baru, begitu Pak. Dan disitulah ayahnya sakit dan pulang, dia sendiri layani papanya. Dan papanya terima Tuhan Yesus. Disitulah dia katakan, Tuhan punya kuasa. Tuhan berdaulat, dan dia tenang karena papanya yang ateis tadi akhirnya terima Tuhan Yesus. Jadi tantangan itu tidak saja dari orang-orang yang kita layani yang menolak kita. Bahkan ketika saya pergi untuk mission trip ke kampung-kampung, ada teman-teman kami di Kejaksaan, ada kami yang tidak diterima, Pak. Ada yang tutup pintu, ada yang diusir, Pak. Kami tidak mudah juga, ada yang ngos-ngosan tidak mampu jalan lagi sampai kita udah, wah ini antara dia, kalau ada apa dengan mahasiswa ini, orang tua bisa komplain ke saya karena saya yang membawanya untuk pergi memberitakan Injil, dan kita harus melewati kali-kali kecil. Kalau musim penghujan kali itu penuh, sungai itu penuh, tapi kalau musim kemarau biasanya lebih mahasiswa, ya
Bu Ati, dalam penginjilan pribadi, jika Bu Ati mengalami penolakan, mungkin teman-teman di sini juga ingin tahu, kalau saya mengalami penolakan, apa yang harus saya lakukan? Bu Ati melakukan apa kira-kira untuk ketika mengalami penolakan awal? Ya, waktu awal-awal penolakan ya ada kecewa lah Pak. Ya maksudnya, wah kita sudah menggunakan waktu kita keluar anak kos-kosan, pergi dengan biaya, ataupun ketika udah janji mereka tidak ada begitu. Wah, itu tapi saya katakan, wah ini akhirnya saya menyadari, saya minta ampun sama Tuhan Pak. Tuhan ampuni saya. Ini kan bukan pekerjaan saya, artinya pekerjaan Roh Kudus. Kenapa saya mesti kecewa? Atau kalau orang terima saya untuk bersama-sama mendengarkan kabar baik, saya juga tidak perlu bangga Pak, karena ini bukan sesuatu yang dari saya. Ini kan kita hanya alat saja di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu, tapi semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang akan membukakan hatinya, mempersiapkan dia. Terima atau ditolak, yaitu kita serahkan lagi kepada Roh Kudus. Jadi saya ketika kecewa, saya menyadarinya itu tidak baik, salah di hadapan Tuhan, saya minta ampun. Dan saya minta lagi, Tuhan berikan keberanian lagi, melebihi sebelumnya. Sehingga dimanapun ya, berada, atau apapun keadaannya, saya bisa mempercakapkan tentang kasih Tuhan. Entah di kendaraan umum, entah jadi di pasar-pasar, saya membeli sayur, saya sampaikan. Di sini saya dikenal dengan, halo Mbak Haleluya. Mereka tidak panggil nama saya Mbak Arya, Mbak Haleluya. Jadi aku tukang sayur, tapi dia jual tahu. Dia suka kasih saya oleh-oleh tahu. Hanya karena apa? Dia sharing tentang penyakitnya, sakit gitu. Dan saya tawarkan dia, mau nggak saya menceritakan tentang satu hal, seorang pribadi yang bisa melakukan pemulihan bagi ibu. Dan saya katakan, dia adalah Isa Al-Masih, Isa Al-Salam, Isa Kalimatullah. Saya berdoa dengan ibu dan cara Nasrani, mau enggak? Tapi setelah saya sampaikan dulu dasar-dasar pokok-pokok isi Injil itu yang secara umum begitu ya. Kalau dia mau, saya berdoa Pak. Saya berlutut di hadapannya karena dia lututnya yang sakit, lalu saya berdoa. Dan sampai hari ini dia sangat baik. Ada lagi orang Madura juga. Dia jual pakaiannya di situ. Waktu itu dia sangat ini. Dia yang bilang, kalau saya tidak lewat, hei Mbak Haleluya, kenapa kau masih hidup tak? Sampai, wah, aku mau mati juga, aku tahu aku hidup. Aku kemana aku pergi? Kamu? Nah itu saya sampai, dan itu sempat. Tapi ini sudah hubungan baik loh ya Pak. Di dalam surya karena bertahun-tahun saya Oke, Bapak Ibu, kalau Anda memperhatikan ini ya, tekniknya sudah sangat tinggi. Kenapa saya bilang kalau ini hidup dalam misi? Jadi ketika tadi Bu Ati mengatakan haleluya, Ibu haleluya gitu ya, sama Ibu tukang sayur, dan menawarkan berdoa kemudian kepada seseorang yang mengatakan apa, dan Bu Ati tahu cara memasukinya gitu ya. Dengan kalimat orang seperti apa, kita akan masuk seperti apa gitulah. Sehingga itu nanti akan digiring, dibawa menuju ke suatu kabar baik, pemberitaan kabar baik. Ini memang perlu jam terbang. ini memang perlu berlatih, ini memang perlu jam terbang, dan terlebih dari itu tidak lepas bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi jadi bagi Anda yang kalau sudah pernah melakukan ingin terlibat dalam hal ini, bisa belajar banyak hal ya. Anda yang mungkin satu komunitas dengan Bu Ati, mungkin bisa tanya-tanya, beliau nanti bisa mengajarkannya. Siap. Bu Ati, ada ndak hal yang paling mengesankan Anda ketika Anda PI? Hal itu masih terus menjadi mengesankan tuh bagi saya,
itu menjadi semacam terus membakar semangat kita untuk melayani? Ada nggak? Bisa Ada berbagi banyak. dengan Yang paling iya, menyenangkan iya, iya, ketika tahun sebelum pandemi ya, 3 tahun sebelum pandemi. Ya, iya, karena kita kan pergi ke berbagai daerah ya, yang memang masih banyak yang animisme ya, dan kita tidak pernah di kotanya, pasti di kampung-kampungnya lah Pak, dengan medan iya, yang mudah. Dan saya di kampung, sebuah kampung, ya bolehlah saya sebut ya, karena kita sama-sama anak Tuhan di sini, Wano Laura, di Sumba Barat. Di kampung itu ada beberapa tempat yang memang orang-orang yang sangat-sangat sulit untuk dijangkau. Nah, kemudian ya kita tentunya datang ke daerah itu sudah belajar budaya, sudah berdoa, ini. Jadi kami didampingi oleh saya waktu itu dengan seorang teman, satu saja. Kami sebenarnya 5 orang, tapi dibagi supaya cepat ya gitu. Dibagilah dalam 3 kelompok. 5 orang, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian dengan saya 2 perempuan, yang perempuan satunya lagi dengan 1 perempuan mahasiswa. Jadi saya dengan seorang mahasiswa dari Brawijaya Malang. Kita pergilah ke satu bukit ya. Untuk pergi nyampe ke bukit itu, kita harus berangkat pagi-pagi. Biasanya kalau Sumba Barat Raya itu dia banyak pohon-pohonnya ya. Jadi pagi-pagi itu embun-embun itu masih licin-licin di batu-batu itu, kita kepleset sampai sepatu gunung saya itu lengket, itu nggak bisa pakai lagi. Maksudnya saya lengket lagi keluar dan lepas-lepas begitu ya, solnya ya. Kemudian saya pakai sendal jepit ya, yang mendampingi kami. Dan saat itulah kami tiba di puncak. Di atas bukit itu hanya ada 3 rumah. 1 rumah orang tua, 1 rumah anaknya dengan istri pertama, 1 lagi rumah dengan istri kedua. Dan mereka masih merapu, masih animisme. Kemudian di sana kami tidak diterima. Saya tidak tahu bahasa. Kemudian ada juru bahasanya ya, mengatakan bahwa kita datang dari jauh, kita udah lelah, tolonglah untuk diberikan untuk duduk saja. Akhirnya mereka gelar tikar, kami bisa duduk di teras, karena rumah panggung ya, di teras mereka. Kemudian dari situlah mulai percakapan, seperti Pak Sinto katakan, selain memang ada skill untuk memulai percakapan dengan suasana ataupun keberadaan masing-masing, ya pekerjaan Roh Kudus juga. Di situ dia hanya terima, tetapi ada kakaknya, dia pergi. Nah, karena saya berdua dengan mahasiswa ini, karena bayangkan Pak, dengan istri yang pertama dia punya anak 9, dan istri kedua dia punya anak 7. Jadi kan anaknya 16. Dan tinggal di rumah jajar di situ. Hanya 3 itu aja rumahnya. Dan 1 rumah orang tua. Nah, ada anak-anaknya yang sudah menikah. Sehingga ada cucu, ada anak-anak kecil di situ. Dan kemudian yang mahasiswa ini tadi dia layani anak-anak. Kemudian saya melayani orang tua, istri-istri dan anak-anaknya yang udah besar-besar itu. Lalu disitulah dengan terjemahannya, itu 1 hari full Pak, karena harus diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang dimengerti. Dan akhirnya Pak, yang tadinya dia tidak mau bersedia, saya hanya mengatakan, Pak, terima kasih untuk kesempatan kami bisa duduk di sini. Lalu ngomong-ngomong nggak tahu ngomong apa, akhirnya mau dia dilayani dengar. Tadinya dia nggak mau Pak, dia tapi kan udah pergi, dia nggak mau, hanya istri dan anak-anaknya mau duduklah rame-rame di situ, tapi dia punya parang tetap ada di sampingnya. Kemudian ya satu demi satu kalimat dan kata saya ngomong diterjemahkan, dia dengar, dia respon. Lalu saya ngomong gini, saya bilang, Pak, menurut Bapak kira-kira umurnya berapa di dunia ini? Oh, saya tidak tahu, itu dalam bahasa dia ya. Kemudian kalau Bapak tidak tahu, kira-kira kalau suatu saat Bapak tidak hidup lagi di dunia, Bapak perginya kemana? Saya juga tidak tahu. Kalau begitu, bolehkah saya menyampaikan bagaimana caranya supaya Bapak tahu kemana Bapak setelah mengakhiri hidup di dunia ini? Lalu dia boleh. Nah, dengan hal seperti itu, percakapan ketika dia boleh, kalau saya menyampaikan satu, dan wah matanya merah kayak mau makan, buletnya mau keluar bola matanya. Tapi dalam hati Tuhan tolong gitu ya. Dan satu hal yang saya katakan, Bapak, saya bilang,
Kalau saya mati, misalnya di tempat Bapak ini, saya tidak takut. Karena saya tahu kemana saya pergi. Bahkan saya dari jauh pun, dari luar pulau, naik pesawat, entah ada apapun, lalu kecelakaan, saya tahu. Saya tidak akan takut, karena saya tahu kemana saya pergi. Lalu saya ceritakan jaminan keselamatan satu-satunya kepada Yesus Kristus. Hanya ada dalam Yesus yang memang penuh dengan lama sekali Pak, sampai kerongkongan itu kering karena satu demi satu kalimat yang bisa dimengerti oleh mereka. Dan akhirnya saya tidak tahu ketika saya tantang untuk terima Tuhan Yesus mengikuti satu demi satu kalimat seperti tadi, maka anak berawi saya ini dia kan sudah selesai melayani anak-anak kecil itu, maka dia foto. Ternyata bapak itu tundukkan kepala, saya masih simpan filenya. Dia tundukkan kepala dengan tangan yang seperti ini, dia berdoa. Saya bertanya seperti biasa. Nah, di situ yang paling terkesan karena tadinya dia menolak, dia mau pergi, kakaknya pergi juga, orang tuanya tidak mau terima Yesus. Tapi dia dan anak-anak cucunya yang ada di situ mau berdoa terima Tuhan Yesus. Dan itu kan bulan Juli, Pak. Dan saya mendapatkan kabar, kan sudah bisa SMS sudah punya ya, oleh tadi yang pengantar kami itu mengirimkan SMS bahwa mereka siap dibaptis pada bulan Desember. Berapa orang di antara mereka? 26 orang, termasuk keluarga itu. Wow. Jadi saya bilang, Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Kita sudah pergi, kita sudah selesai dari situ, tetapi kita serahkan kepada gereja GKS yang tapi jauh dari situ, Pak. Kami kan di kampungnya, tetapi kan ada istilahnya guru Injil lah begitu ya, yang kayak PSDI di situ yang bertanggung jawab, dialah yang mau salah satu keluarga itu bapak itu. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Kami pergi jalan naik ini. Itu membekas. Karena awalnya dia tidak mau terima kami untuk duduk saja di teras rumahnya. Bahkan mahasiswa ini sebenarnya udah nggak mampu naik bukit. Dia bilang, Ma, aku ini tidak kuat lagi, dia bilang. Saya bilang, oke, kita tidak boleh berhenti lama. Kalau lama kan tidak bisa lagi naik kan, Pak? Nah, pagi sampai lagi ke base camp, Pak, ke rumah tempat kami nginap itu sudah sore, makannya jam 9 malam, kan dari pagi loh, Pak. Jadi kalau mau dilihat itu terkesan. Kami pun tidur di tempat itu bertiga, Pak. Jadi kalau kayak pisang, kalau kita mau balik, kamu geser dulu, saya mau balik dulu ke kiri. Nanti satu lagi, udah capek, kamu geser dulu, saya balik ke kanan. Kan tempat tidurnya kecil banget. Baru itu hawanya dingin sekali di situ, Pak. Dan airnya tidak ada. Kita harus ambil air kayak di saluran air. Kalau di Jawa ini selokan, kayak di di pematang sawah gitu, kita ambil pelan-pelan supaya punya lumpur-lumpur tidak naik. Nah, itu yang kita pakai untuk mandi. Kadang kita rendam begitu ya lama, baru kita pakai untuk sikat gigi. Itu membekas, Pak. Ya, menarik. Menarik sekali Bu Ati. Anda menceritakan juga tadi saya lihat mission trip. Saya tahu Anda setiap tahun mungkin ya melakukan mission trip, dan itu dengan kelompok kecil ya. Begitu ya, kelompok kecil ya Bu Ati ya. Mission trip Anda. Orang-orang yang kita sudah muridkan, yang sudah jadi untuk memberitakan Injil. Iya. Itu setiap tahun Anda lakukan itu? Sebelum pandemi iya. Sebelum pandemi iya. Tempat yang berbeda-beda. Tempat yang berbeda-beda, dan biasanya di pedalaman ya? Ya betul. Pedalaman. Kemana-mana aja. Ke Sumba aja atau ke pulau lain? Ada, saya pernah ke Alor, pernah ke Serang, pernah ke Sabu. Jadi teman-teman kamu pernah ke Mamuju, ke Mamasa. Nanti ini ke Mamasa sih. Harusnya bulan Oktober ini, tapi karena ada kendalanya, mungkin kami tidak bisa ke Mamasa, tapi kami mau menyasar seluruh Sumba. Dan terakhir, karena ada perjanjian kerjasama pada tanggal 30 Mei itu dan GKS, dan kita bulan November ini sekitar 200 orang, kita anggota staf dengan gereja lokal yang sudah dilatih, itu sekitar 300, jadi 500. Kita akan menyisir seluruh Sumba supaya Sumba tidak lagi menjadi proyek kita akan berpindah ke tempat lain, ke pulau lain. Oh, di bulan November ini Anda bersama GKS akan menyisir seluruh Sumba ya?
di Oke. kampung-kampung. Oke. Kemudian Ah, nanti bulan September ini kita juga melatih, saya dan suami melatih, kan ada kerjasama dengan beberapa sekolah teologi ya di Surabaya. Ada 10 kali pertemuan bagaimana membekali mahasiswa-mahasiswa teologi ini untuk juga mereka harus berani Pak untuk memberitakan iya. kabar baik. Jadi setelah mereka dilatih di kelas, kita membawa mereka ya seperti tadi ke taman kota, kemana aja, lalu kita mencoba menunjukkan caranya kepada mereka, lalu kita kasih kesempatan mereka untuk juga memulainya, sehingga itu menjadi way of life ya untuk mereka memberitakan Injil. Jadi ada Oh, beberapa seminar yang kita sudah ada jadwalnya untuk kita mulai bulan September tanggal 1. Seminggu 1 kali oke. selama 10 kali pertemuan. Kemudian ada Hmm. juga untuk anak Pak, karena kita tahu tidak ada Holy Spirit Junior. Roh Kudus itu sama ya, jadi bisa bekerja juga untuk anak-anak yang masih kecil. Mereka paling tidak menjadi pendoa, tapi mereka dimuridkan dari masa usia dini mereka untuk berdoa. Minimal mereka dilatih untuk 1 hari berdoa untuk satu teman mereka tiap hari. Ya mereka kalau SD kan anak-anak biasanya manut ya Pak ya, dituliskan di Iya. jurnal doanya. Nah kami mengadakan sudah selesai tahun lalu kita karena pandemi kita lakukan 10 minggu, 11 minggu perayaan untuk seluruh anak Indonesia, ada 68 orang yang bergabung. Kemudian dari situ kita melakukan juga secara online, offline di daerah Surabaya sini, di sekolah-sekolah umum, mulai TK atau SD. Kemudian terakhir kita memberikan vision testing, kebetulan saya dengan 4 teman yang lain di Surabaya melalui Zoom. Dan terakhir kemarin tanggal 12 Agustus ada 35 partisipan guru agama dan guru sekolah minggu yang ikut training bagaimana untuk menjangkau anak-anak melalui satu materi The Prayer Covenant Series untuk anak-anak. Jadi kita juga Wow. Jadi lengkap sekali ya metode yang dipakai untuk segala usia, mulai dari anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, mahasiswa praktek dan lain-lain. Ah, Bu Ati, mission trip Anda itu juga tetap karena tim kecil gitu ya. Itu juga ada dukungan tetap dari lembaga-lembaga lain atau Anda harus swadaya sendiri? dukungan tetapnya tidak Pak. Jadi kita ini hidupnya kan pas-pasan. Istilah pas mau pergi, Pas sharing ada. kebutuhan, misalnya transportasi berapa orang, kemudian ya ada yang punya hati untuk misi, tapi dia tidak punya tenaga karena dia sibuk Ya, bekerja. Misalnya kami yang pergi dan beliau itu, yang mereka itulah yang mendukung, mensupport. Nah kalau hmm, kami kebutuhan kami, tim kami memang sudah ada, tapi ya namanya orang mendukung ya Pak ya. Jadi ya ada yang memang setia, tapi ada juga yang mungkin karena keadaan, jadi bisa berhenti dulu. Tetapi ya puji Tuhan Pak Sinto bilang bisa Tuhan pelihara. Saya bersyukur sekali karena dengan 3 anak kami, yang tertua bisa menyelesaikan pendidikan dari UI ya, arsitektur UI, kemudian dia hmm. juga sudah menghasilkan generasi keempat, dia juga memberitakan Injil. Wow. Dia sempat jadi dosen Pak, tapi dia tidak mau, dia ngajar SD Pak awalnya. Sekarang dia dialih tugaskan ke SMP di Jakarta. Hmm. Jadi maksud yang saya mau katakan di sini, Bapak tadi ada pendukung tetap. Ya Pak Sinto mungkin pendukung tetap dari Pak Doni ya. Saya tahu itu ya. Tapi ya saya atau untuk mission trip begitu ya memang kebutuhan berapa kita sampaikan kepada orang-orang yang punya beban. Karena saya mau katakan punya beban ya Pak ya. Tidak semua orang yang kelihatannya punya artinya memiliki katakanlah dana yang banyak, tetapi kalau hati dia nggak terbeban untuk itu kan juga tidak bisa Pak. Jadi kita Iya, mengkhususkan orang-orang yang memiliki hati, walaupun mungkin ya dia tidak mau berapa nilai atau besarnya, pokoknya dia punya hati dulu untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nanti Tuhan yang akan memberkatinya dengan cara yang Tuhan ingin dia lakukan, keterlibatan dia itulah yang sangat terbaik. iya, Dan memang iya.
untuk seluruh staf di seluruh Indonesia sih ada mitra yang setia berdoa, itu sekitar 12.000 Pak. Saya ada datanya, kemarin kan dikirim juga ya oleh Pak Musa di grup kita ya Pak ya. Iya, Kan iya. ada berapa mitra, itu kemarin untuk pelayanan secara online aja 39.000 Pak, yang telah mendengarkan kabar baik, yang ambil keputusan terima Yesus 16.768, kemudian yang dibina lebih lanjut itu 8.917, kemudian yang dimuridkan atau bisa memuridkan orang lain 3.933, kemudian yang mau setia berdoa untuk sekitar 360 staf seluruh Indonesia, ada 12.647 orang yang mendukung. Bu Ati, GKI Ngagel kan setiap Agustus ini kita selalu memanggil para misionaris untuk sharing juga ya. Masih misionaris dari luar. Dan besok nanti ada seorang misionaris yang akan berkhotbah di Ngagel, dan Seninnya sebenarnya ada seminar yang cukup menarik. Jadi bagaimana memobilisasi gereja lokal agar bisa berdampak global. Dan memang beliau memang ahli di bidang itu, jadi memobilisasi gereja. Semoga itu bisa banyak orang yang tertarik. Saya cuma mau merangkai ini atau menutup ini kita sudah 1 jam loh Bu Ati, tanpa disadari. Jadi kita sudah hampir 1 jam. Bu Ati, saya cuma mau begini. Ketika Anda kan sekolah matematika, belajarnya itu ya, jurusannya matematika, dan ketika tahun ini kita berbicara tentang Trinitas di dalam misi GKI Ngagel. Jadi minggu yang lalu, minggu pertama kita sudah berbicara tentang bagaimana hati Bapa mengasihi. Kemudian minggu kemarin tentang bagaimana hati anak itu mengasihi. Dan nanti besok tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus masih bekerja. Nah, orang matematika itu kan kalau ngomong 1 tambah 1 tambah 1 itu kan sama dengan 3 begitu kan. Tapi kan dalam Trinitas 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Iyalah. Apakah penjelasannya mungkin orang matematika gimana kalau Anda suatu waktu Anda ditanyakan seperti itu? Ya. Itu hal yang luar biasa, pertanyaan yang luar biasa sekaligus mendesak hidup. Yang pasti itu udah tahu gitu ya. Ya, bagaimana mungkin kita manusia dengan akal yang terbatas ini, kita mau mengatakan atau mau mengibaratkan dengan matematika Tuhan kita yang tak terbatas? Yes. Ya kan, Bapak? Yeah. Seorang filsuf, dia mengatakan ketika kamu atau ketika kita ingin memahami Tuhan dengan akal kita, maka kita kehilangan akal. Sebaliknya, ketika kita tidak mau mempercayai ketritunggalan Allah, kesupranaturan Allah, maka kita kehilangan jiwa kita. Yes. Saya tidak mau kehilangan jiwa saya, karena saya membandingkan dengan matematika ilmu ya. Oke, Bu Ati, di akhir semua ini, adakah sesuatu quote atau sesuatu pesan untuk teman-teman yang menyaksikan atau nanti akan memutar ulang untuk mendengar ini? Bagaimana hidup dalam misi? Iya, ada sangat. Semua itu anugerah. Oh. Kita tahu, anugerah adalah dikasihi ketika kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkan kasih itu. Yeah. That is my point. Yeah. Kemudian yang kedua, latihan membawa perubahan. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Siapapun kita, Tuhan memanggil kita. Yang pertama, semua adalah anugerah. Yang kedua, latihan membawa perubahan. Dan yang keempat, sesuai dengan dasar penyerahan hidup saya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Apa yang saya sudah persembahkan di atas mezbah Tuhan, Tuhan akan kuduskan. Tuhan sudah kuduskan. Dan sesuatu yang Tuhan kuduskan, Tuhan berkenan. Berkenan untuk apa?
untuk dipakainya. Sesuatu yang dipakai oleh Tuhan pasti diberkati Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi hal-hal yang sangat mengesankan, terima kasih sudah berbagi sharing dengan hal-hal yang bisa menginspirasi orang-orang, teman-teman yang ikut menyaksikan. Ya, Bu Ati, kita akan tutup, bisa doakan untuk semua teman-teman yang hadir atau mendengar ini. Bu Ati boleh memimpin di dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami sudah selesai berbicara. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, terus kerjakan, akan kerjakan di dalam dan melalui hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu kecuali Roh Kudus Tuhan yang akan menggerakkan kami untuk terus melakukan hal ini. Pada masa-masa yang sepenting ini, segenting ini Tuhan, sangatlah tidak mudah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan telah memanggil, memilih, menetapkan kami untuk terus melakukan pemberitaan kabar baik ini. Dan kami yakin dan percaya janji-Mu, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Sinto, yang telah menjadi host kami pada malam hari ini bersama dengan semua Bapak Ibu Saudara yang sempat menyaksikan ini. Tuhan, Engkau memberkati supaya semangat dari Roh Kudus-Mu itu terus menyala-nyala di dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan Tuhan, yang Tuhan telah merdekakan kami dari kemungkinan kuasa kegelapan menuju kepada hidup terang yang ajaib, kekekalan Tuhan. Inilah juga yang menjadi kerinduan kami, untuk kami terus dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang masih dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh hal-hal yang mengikat mereka sehingga mereka belum mengalami kasih dan pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus yang adalah satu-satunya jaminan keselamatan umat manusia. Bapak, terima kasih. Amin. Kami terus menyerahkan Gereja GKI Ngade dengan segala program pelayanannya. Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Bahkan Tuhan, Engkau jaga, pelihara, lindungi Tuhan gereja ini, baik dari semua serangan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bertanggung jawab, supaya sungguh-sungguh gereja ini dipakai oleh Tuhan, gereja yang juga bermisi Tuhan, sesuai dengan temanya ya Tuhan. Biarlah Engkau terus menolong anggota jemaat Tuhan untuk tetap bertumbuh ke arah kedewasaan rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Pak Sinto bersama dan keluarga dalam pelayanan pekerjaan usaha mereka, supaya sungguh-sungguh melalui kehidupan hamba-Mu ini ada banyak jiwa, juga ada banyak orang yang dapat dimenangkan dengan kabar sukacita, kabar baik. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami, hari telah malam, Tuhan akan menuntun kami ketika kami beristirahat Tuhan. Para malaikat surga menjaga, mengelilingi keadaan tempat tinggal kami, sehingga kami boleh dengan anugerah-Mu dibangunkan dengan kekuatan kesehatan yang baru, di hari yang baru dengan berkat-berkat baru yang telah Tuhan sediakan. Inilah doa kami Bapak, apabila ada hal-hal di sepanjang percakapan kami yang tidak mempermuliakan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami layak untuk terus hidup mempermuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pelatih dan guru kami yang teragung, kami menaikkan doa, syukur permohonan kami kepada Allah Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Ya.